Perkenalkan, kami dari Universitas Surabaya dan dari Fakultas Psikologi. Muhammad Fail Sabadi, dilanjutkan dengan teman saya. Saya Aismarfia Aureli, dilanjutkan dengan teman saya. Saya Felicia Safa Putri Firmansyah dan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Dinda Khairunisa Nabila dan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Sagung Pramita Pratnyaswari dan pada pagi ini kami akan membicarakan tentang standar kecantikan. Kita pasti sering banget dong melihat atau mendengar produk-produk yang memutihkan, pil pengkurus badan, obat kurus rambut, dan berbagai macam produk lainnya. Sebenarnya itu bisa memunculkan suatu standar kecantikan loh teman-teman. Apalagi kan sekarang banyak tuh produk-produk yang di-endorse sama influencer atau artis-artis yang cukup berpengaruh. Dengan kata lain, standar ini dibuat oleh masyarakat dan muncul dengan sendirinya. Nah, tujuan podcast kita ini adalah untuk mengedukasi banyak orang, terutama anak usia remaja, tentang seberapa pentingnya standar kecantikan atau tidak penting sama sekali. Untuk itu kita langsung saja mengundang narasumber kita, Kak Krisna Cantika. Nah, kalau Kakak Seni bisa berkenalan nggak? Iya, oke. Sebelumnya selamat siang ya adik-adik. Namaku Ida Ayu Krisna Cantika Dewi, bisa dipanggil Cantika. Aku dari Universitas Dayana, dari jurusan program studi, maksudnya pendidikan dokter dan profesi dokter, angkatan 2018. Salam kenal ya semuanya. Sekarang kesibukannya apa, Kak? Sekarang masih kuliah, masih ada ujian-ujian juga, sama kebetulan kakak ada bantuin seorang dokter untuk buat konten gitu. Jadi ya sambilan dibilang konten creator, tapi ya bantuin aja sih. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ya, Kak. Iya, oke. Permisi Kak, mau nanya ya. Iya, silakan. Menurut Kak Cantika sendiri, seberapa penting sih standar kecantikan bagi perempuan di Indonesia? Oke, sebelum ke pertanyaan itu, mungkin coba kita renungi bareng-bareng ya. Kalau kakak lebih suka mengibaratkan perempuan itu seperti bunga. Bunga itu ada banyak kan ya, ada bunga mawar, ada bunga anggrek, teratai, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya nih, apa sih yang bisa kita jadikan standar kecantikan untuk berbagai jenis bunga yang ada? Apakah standarnya itu harus seperti bunga mawar, atau anggrek, atau mungkin teratai? Jadi, sebenarnya apakah perlu standar itu ditetapkan untuk berbagai jenis bunga? Bukankah semua bunga itu udah cantik tanpa standar yang kita buat? Sama halnya dengan kecantikan perempuan Indonesia. Jadi nggak perlu susah-susah menetapkan standar kecantikan, karena menurut kakak kita semua itu udah cantik dengan bentuk, warna, dan ukuran kita masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting standar kecantikan bagi perempuan di Indonesia, jawabannya itu adalah sangat tidak penting. Dan ini bukan hanya berlaku untuk perempuan Indonesia ya, tapi juga berlaku untuk seluruh perempuan di dunia. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Menurut Kakak, mengapa perempuan itu terobsesi dengan kulit putih dan tubuh yang langsing? Oke. Kalau untuk pertanyaan ini, kayaknya kita bisa salahkan atau kita akan menghitamkan si beauty standard itu ya. Karena sayangnya kita itu lahir dan tumbuh dalam society yang menetapkan sebuah beauty standard. Jadi walaupun saat ini mungkin orang-orang udah mulai aware, udah mulai lebih terbuka pikirannya bahwa beauty standard itu sebenarnya nggak ada loh. Tapi kita terlanjur dicekokin sama pemikiran-pemikiran bahwa perempuan cantik itu kulitnya harus putih dan tubuhnya harus langsing. Dan juga orang yang kulitnya putih, yang badannya langsing itu cenderung lebih mudah untuk mendapat sebuah apresiasi atau reward. Yang paling sederhana itu misalnya reward berupa pujian ya. Kayak misalnya, wah kamu sekarang putih banget sih, wah sekarang kamu langsing banget sih. Nggak ada kan yang muji, wah sekarang kamu hitam banget sih, sekarang kamu gemuk banget gitu. Nah jadi siapa sih orang yang nggak suka reward? Makanya demi mengejar reward itu, orang-orang atau perempuan khususnya banyak yang mengejar atau bahkan sampai terobsesi untuk menjadi langsing dan putih. Gitu sih menurut kakak. Aku mau nanya nih, Kak. Bener nggak sih kalau misal kita too good looking, kita bakal diperlakukan berbeda di masyarakat? Kayak kamu bakal lebih
gampang dapat kerjaan atau kamu bakal di-treat lebih baik sama orang lain apa gimana, Kak? Menurut Kakak sendiri gimana? Oke, ini kakak jawab dari ini ya, berdasarkan penelitian yang kebetulan pernah kakak baca. Ya, dan memang benar ternyata. Ini menarik sih ya, bahwa menurut beberapa penelitian, orang atau masyarakat itu cenderung akan lebih mudah membantu orang yang good looking. Dan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang good looking itu lebih cenderung mudah diterima ketika melakukan wawancara atau interview kerja. Jadi kalau pertanyaannya benar atau tidak, good looking itu lebih dimudahkan, jawabannya benar ya, karena sudah terbukti secara ilmiah melalui penelitian-penelitian. Tapi kalau menurut kakak pribadi, sebaiknya kita nggak melihat orang cuma dari penampilannya aja. Jangan kita lihat dari covernya aja. Terus juga jangan dilihat apakah dia langsing, dia putih, dia cantik, dia ganteng gitu ya. Tapi kalau kakak pribadi, sebaiknya kita lihat kalau penampilan ya, kita lihatnya apakah dia rapi, apakah dia bersih, apakah dia bisa berpenampilan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan selain itu juga kita perlu lihat attitude-nya bagaimana, intelektualnya bagaimana, public speaking-nya bagaimana. Dan ini juga harus disesuaikan sama kegiatan apa yang dia lakukan gitu. Jadi kalau misalnya di ajang audisi penyanyi gitu misalnya, kita nggak bisa lihat good looking atau enggaknya juga dong, kita harus lihat suaranya. Kalau di interview kerja, kita juga perlu lihat bagaimana public speaking-nya, kemampuan intelektualnya, attitude-nya, karena bukan cuma fisik nanti yang diperlukan saat bekerja, tapi juga lebih jauh dari itu ada attitude, intelektual, public speaking, dan lain sebagainya. Itu sih dari kakak. Oke, Kak, ini aku mau nanya. Kalau misalnya bagaimana sih kayak pandangan Kakak kalau ada orang yang suka berkomentar tentang fisik kita yang biasanya bikin kita down, terus kayak, aduh gimana ya kok orang itu mikirin fisik, kok orang itu kayak ngehina fisik kita itu bikin kita mikir terus gitu, Kak. Itu gimana ya? Oke, kalau pandangan ya, jujur gimana ya, kalau ditanya masalah fisik, dikomentarin masalah fisik, untuk kakak pribadi yang sensitif, pasti awalnya akan kecewa. Kecewa Iya. banget, ya, karena kita pasti udah berusaha untuk menampilkan sesuatu yang terbaik kan. Karena apalagi era sekarang ya, era digital, sosial media, semuanya gampang, orang-orang komentar tuh kayaknya gampang banget. Apalagi komentar buruk gitu ya. Iya, Kak, bener banget sih. Kekurangan kita nggak selalu jadi dampak negatif kan, bisa Iya, jadi benar. dampak positif juga. Iya. Oke, buat teman-teman yang lain ada tambahan nggak? Ada yang mau nanya lagi? Aku. Iya, silakan. Ini Kak, aku minta sarannya. Ini saran buat jadi cowok harus mandang cewek tuh harus kayak gimana? Kayak harus gini ini kan setiap cowok kan punya pandangan sendiri buat cewek. Sarannya kayak gimana Kak? Oke, saran bagaimana sebagai cowok untuk memandang perempuan gitu ya? Iya Kak. Oke, coba deh kakak posisikan diri kakak sebagai laki-laki ya. Kalau kakak mungkin lahir sebagai laki-laki, kakak melihat perempuan itu yang pertama dari kerapiannya dia, dari kebersihannya dia, dan juga dari attitude-nya pasti. Karena kita bersama-sama orang lain itu nggak cukup untuk lihat fisik, nggak cukup dia rapi, dia bersih. Kita pasti akan nyaman sama seseorang dan tertarik seseorang karena attitude-nya, karena hatinya. Kakak juga pernah dengar satu quotes yang kakak suka banget. Fisik itu bisa menarik mata, tapi hati itu menarik kita untuk selamanya. Gitu. Jadi kalau hatinya baik, dia akan membuat kita nyaman selamanya. Gitu. Jadi kalau kakak sebagai laki-laki, kakak pasti lihat hatinya juga sih, attitude-nya juga. Oke, Kak, udah itu aja sih, Kak, dari kita. Kita mengucapkan makasih sebanyak-banyaknya buat Kakak, karena udah mau meluangkan waktunya kurang lebih setengah jam. Terus di tengah kesibukan Kakak, pasti sibuk banget kan? Oke, kakak juga mau makasih ya, udah kasih kepercayaan buat kakak untuk jadi narasumbernya adik-adik. Mohon maaf juga, masih banyak kurang-kurangnya mungkin. Ya, semoga adik-adik juga studinya lancar. Semangat! Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak.
Sekian podcast dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.